Bapak juga mengatakan bahwa BNPT harus dilibatkan dalam pengelolaan dana otsus Iya. bidang pendidikan Papua. Apa yang membuat Pak Hendrik merasa dan menjadikan fokus ini bersama, Pak? Dua tipikal teroris. Yang pertama adalah teroris yang kita tahu melakukan kekerasan dengan menggunakan label agama Fisik atau dan label lain-lain. ideologi lainnya. Terus yang kedua adalah teroris berdasi. Nah, teroris berdasi yang berbahaya karena mereka tidak nyata kita lihat. Kelompok-kelompok yang hari ini bertentangan dengan negara, kelompok-kelompok yang hari ini masih memiliki ideologi yang berbeda, dirangkul. Kita tidak boleh menggunakan kekerasan. Karena apa? Kekerasan tidak dapat menyelesaikan persoalan-persoalan. Kami bersama Papua, kami Pancasila, dan kami Indonesia. Halo Sobat Damai, BNPT hadir, harmoni, aman, damai, indah, rukun. Senang sekali saya Anjana Demira hadir kembali menyapa kalian semua dalam podcast Cafe Toleransi. Mungkin Sobat Damai kalau kita ingat kemarin-kemarin ini mungkin sempat menjadi perbincangan hebat kalau kita menyebut Papua. Selain dikenal dengan keindahan alamnya sudah pasti, namun juga santer dengan informasi kelompok kriminal bersenjata atau KKB. Nah, munculnya perbedaan bukan lagi memberikan kekuatan, tetapi menjadi ancaman bagi masyarakat sekitar yang dipakai untuk menimbulkan sekat-sekat pemisah untuk dapat menghalangi rasa cinta, kepedulian dalam kebinekaan. Lalu, bagaimana upaya organisasi kemasyarakatan di tanah Papua agar terus bersama nih menyatukan visi misi untuk mencintai bangsa ini? Oke, tidak perlu berlama-lama lagi, saya ingin memperkenalkan kepada Sobat Damai semua, salah satu tokoh kebanggaan Papua dan sekarang juga menjadi Dewan Pimpinan Nasional dari Gerakan Nasional Rakyat Cinta Indonesia yang rela jauh-jauh mondar-mandir langsung Papua, Jakarta untuk ngobrol dengan Sobat Damai kita di sini. Langsung saja kita sapa Pak Hendrik Yancaudam. Halo, selamat datang Pak Hendrik. Terima kasih menyempatkan hadir di Cafe Toleransi. Nah, mungkin perlu saya ingatkan juga ke Sobat Damai bahwa baik saya maupun Pak Hendrik, kita sudah mengikuti protokol kesehatan, sebelumnya sudah vaksin booster juga. Jadi mungkin untuk ngobrol sekarang kita enakan buka masker dulu kali ya Pak. Nanti setelah ngobrol bisa kita pakai lagi maskernya. Gimana Pak, sehat hari ini? Ya, puji Tuhan. Nah, sebelumnya saya juga mau tanya sih sama Pak Hendrik, gimana Pak sekarang keadaan di Papua saat ini? Ya, saat ini masyarakat Papua, khususnya umat Nasrani, sedang merayakan Natal untuk Desember 2022 dengan keadaan yang damai. Dan masyarakat di sana sangat toleran di dalam hari raya besar umat beragama. Dan saya melihat juga di beberapa daerah di Papua kalau kaum Nasrani sedang merayakan Natal, kaum Muslim juga turut membantu dalam kegiatan tersebut. Ya, saya juga banyak baca artikel Natalnya dipersiapkan dibantu sama kaum Muslim juga. Jadi memang di sana toleransinya cukup tinggi, sangat tinggi ya Pak. Sepanjang tahun 2022 kemarin nih Pak, masyarakat Papua sendiri seperti apa? Ada yang istimewa kah atau bagaimana nih dengan kondisi terkini, kan mereka juga banyak yang takut terhadap ancaman-ancaman terkini sekarang. Di sana bagaimana Pak? Ya sekali lagi pertama kita memberikan apresiasi kepada Bapak Presiden Republik Indonesia, Bapak Jokowi yang sudah membangun Papua. Membangun Papua yang jauh lebih baik dari hari kemarin. Salah satu terobosan yang sangat luar biasa oleh Bapak Presiden yaitu memekatkan Provinsi Papua menjadi 3 provinsi. Jadi ditambah dengan 2 yang ada, berarti Papua itu sudah menjadi 6 provinsi. Jadi Provinsi Papua Tengah, Provinsi Papua Barat Daya, Provinsi Papua Selatan, dan Provinsi Pegunungan. Jadi ada 4 provinsi
baru dimekarkan. Jadi tambah dua Tambah Papua dua dan lagi. Papua Barat, jadi provinsi Papua, tanah Papua menjadi 6 provinsi. Ya. Dan itu bagi saya sebuah terobosan yang sangat luar biasa, kerja cerdas Bapak Presiden Joko Widodo dalam mengoptimalkan pembangunan di tanah Papua. Ya kalau satu provinsi saja atau 2 provinsi saja, pembangunan di Papua itu tidak bisa merata. Dan dengan dibaginya provinsi Papua menjadi 6 provinsi, insya Allah pembangunan di Papua itu bisa dapat lebih merata pembangunannya, sehingga Papua bisa sama dengan daerah lain di Indonesia seperti di Pulau Jawa, Pulau Kalimantan dan sebagainya. Tapi mungkin selain infrastruktur ada lagi nggak Pak yang lagi digencarkan untuk masyarakat Papua? Ya jadi pemerintah Presiden Joko Widodo, ya tadi saya bilang dari segi administrasi, beliau sudah membagi Papua menjadi 6 provinsi, dan dalam tahapan berjalan pembangunan infrastruktur lebih digenjotkan di Papua. Sudah ada salah satu badan otoritas otsus yang menangani tentang dana otsus itu. Jadi memang 20 tahun yang lalu otsus hadir di Papua, ya pasti ada yang katakan sukses, pasti ada yang mengatakan gagal. Itu merupakan sebuah dinamika, sebuah dinamika sosial yang harus kita cermati bersama. Kegagalan-kegagalan otsus 20 tahun yang lalu itu menjadi fondasi batu berpijak untuk kita menata Papua 20 tahun lagi dengan uang otsus. Ya, jadi apa? Sehingga sudah menjamin nih Pak ya berarti. Ya, sehingga otsus ini dapat berpihak kepada masyarakat yang ada di Papua. Begitu. Selain infrastruktur, ideologinya juga dikencengin juga ya Pak untuk masalah pendidikan biar lebih merata juga di Papuanya. Nah, kalau kita ngomongin Pak Hendrik ini kan kiprahnya sudah tidak perlu diragukan lagi. Bahkan Bapak juga dapat gelar Putra Kebanggaan Papua juga. Nah, Bapak ini juga termasuk, kalau lihat Bapak ini termasuk orang yang berani untuk speak up pada terhadap NKRI dari zaman dulu masih muda ya Pak. Salah satunya dulu Bapak juga pernah bilang ada upaya gerakan memerdekakan Papua dan keluar dari NKRI. Itu adalah gerakan makar yang tidak bisa ditolerir oleh negara. Apa sih yang membuat Pak Hendrik dari dulu seperti itu dan sampai mengucapkan kalimat seperti itu? Jadi pertama sebagai anak muda anak muda Indonesia, ya kita sebagai anak muda Indonesia, terlebih khusus saya dari Papua, bagi saya persoalan bangsa menyangkut ideologi Pancasila itu telah final, dan bentuk negara kita NKRI itu telah final. Kita sepakat dulu 2 kata itu telah final, sehingga kita dapat mengekspresikan kemampuan kami, mengekspresikan tindakan kami untuk membangun bangsa dan negara. Dan terlebih khusus di Papua, ya memang di Papua ini persoalannya sangat sensitif. Ada kelompok yang masih memainkan isu-isu identitas seperti ideologi Papua Merdeka. Ideologi itu juga masih tumbuh subur di Papua. Kita tidak bisa pungkiri itu. Ideologi itu masih tumbuh subur di Papua, dan juga ada anak Papua juga yang juga masih mencintai bangsa ini. Ya, oleh sebab itu gerakan-gerakan separatis di Papua ini sudah disahkan menjadi KST, kelompok teroris bersenjata. Beberapa hari atau bulan yang lalu ada kejadian kelompok teroris ini di Papua Barat lagi menganiaya atau membuat rusuh untuk warga yang ada di sana. Dan bagi saya tindakan tersebut tidak boleh ditolerir. Itulah tindakan melawan hukum. Dan upaya-upaya yang harus kita dekatkan untuk penanggulangan bahaya terorisme di Papua, ya bagi saya kita melakukan pendekatan-pendekatan kearifan lokal berbasis budaya. Dan dimanapun, di belahan dunia manapun, tidak ada satupun negara yang sempurna. Pasti dalam negara itu ada lika-liku likunya. Tinggal bagaimana kita memanajemen konflik itu menjadi sebuah kekuatan besar bangsa ini. Ya memang persoalan Papua ini begitu sensitif sekali, Bu. Dan tadi saya katakan bahwa ada di Papua juga kelompok yang masih menyuburkan semangat ideologi Papua Merdeka, itu ada juga. Namun kita jangan
jangan kita menanggapi itu dengan serius. Tapi kita menanggapi itu dengan cara-cara yang damai. Jadi pendekatan-pendekatan yang kita lakukan untuk mendekatkan mereka adalah bagaimana melakukan pendekatan-pendekatan kesejahteraan. Kami dari Gerakan Rakyat Cinta Indonesia, khususnya di Papua, kedepannya kami tidak lagi berbicara tentang politik. Kami sekarang sudah berbicara tentang ekonomi. Jadi kita melakukan bela negara dari sektor ketahanan pangan. Mungkin kalau tadi Pak Hendrik juga sempat membicarakan masalah kelompok kriminal bersenjata ini, KKB ini kan mungkin dalam waktu 1 bulan terakhir ini sudah memakan ada korban jiwa, ada korban luka-luka juga. Dan kemarin Presiden Joko Widodo juga telah melantik Panglima TNI Laksmana Yudo Margono dan memberikan arahan khusus untuk bersikap tegas terhadap KKB ini. Nah, kalau Pak Hendrik sendiri melihat dan sudah mengenal masyarakat secara langsung, masyarakat Papua, bagaimana sih Pak ke depannya, maksudnya melihat kekhawatiran dari masyarakat ini sendiri dan bagaimana untuk menjamin si KKB ini bisa ditahan gitu Pak, atau bisa dibasmi juga? Ya, baik. Jadi peran serta TNI dan Polri di Papua itu sudah sangat maksimal sekali dalam penanggulangan bahaya KKB. Yang permasalahan di sini adalah tadi saya katakan bahwa partai politik ini juga harus bertanggung jawab tentang persoalan-persoalan Papua. Karena dari partai politik inilah tempat pendistribusian kader-kader pemimpin di legislatif dan eksekutif, atau di DPR dan di pemerintah. Yang bisa mengontrol kekuasaan itu adalah partai politik. Oleh sebab itu bupati, wali kota, gubernur yang ada di Papua ini harus bertanggung jawab tentang stabilitas keamanan di Papua dan bertanggung jawab tentang kesejahteraan masyarakat Papua. Jangan selalu kita jadikan TNI dan Polri itu sebagai pemadam kebakaran. Ya, di saat ada konflik TNI dan Polri didorong maju. Di saat tidak ada konflik TNI dan Polri tidak digunakan. Persoalan hari ini kenapa sampai KKB masih tumbuh subur di Papua itu terletak di pemerintahan yang ada di Papua. Jadi saya melihat bahwa pemerintahan yang ada di Papua tidak serius. Mereka tidak serius untuk menyelesaikan persoalan Papua, dalam hal ini persoalan KKB. Ada satu bupati yang tinggalnya 1 bulan, 2 bulan di luar. Ya wajar lah. Daerah-daerah itu ribut. Nah, jadi saya melihat dari sisi positifnya mereka ribut karena mereka butuh kesejahteraan gitu loh. Jadi sebenarnya berarti menurut Pak Hendrik bukan hanya TNI Polri kan, berarti memang harus dari segala elemen dari gitu. Partai politiknya juga, dari pemerintahannya juga. Tapi kenapa KKB ini bisa semasif ini sih menurut Pak Hendrik sendiri? Jadi bagi saya sebenarnya mereka nggak semasif. Cuma pemberitaan media itu yang membuat dia semasif. Jadi tadi saran saya itu Menteri Dalam Negeri harus lebih tegas kepada bupati, wali kota, gubernur yang ada di Papua, karena itu bawahannya Mendagri gitu loh. Jadi tidak hanya presiden yang memberikan arahan lebih tegas kepada Panglima TNI yang baru, kami minta juga presiden memberikan perintah tegas juga kepada Mendagri untuk menertibkan bupati, wali kota, gubernur yang ada di Papua, sehingga kedepannya mereka dapat membantu TNI dan Polri dalam menyelesaikan persoalan-persoalan Papua, dalam hal ini persoalan KKB. Persoalan KKB hari ini adalah bagaimana persoalan kesejahteraan bagi mereka. Mereka butuh sejahtera. Jadi ada orang yang menggunakan cara-cara kekerasan untuk mendapatkan makan dan minum. Ada pula orang-orang yang menggunakan cara-cara yang damai untuk mendapatkan kesejahteraan. Kalau kami dari Gerakan Rakyat Cinta Indonesia, kami menggunakan pendekatan-pendekatan atau cara-cara yang damai untuk bisa mendapatkan kesejahteraan. Jadi kita jangan selalu menyalahkan KKB, tapi kita juga salahkan pemerintahan yang ada di Papua, karena mereka yang bertanggung jawab. Dan mereka bertanggung jawab karena mereka mengelola anggaran. Anggaran ini dikelola oleh mereka. Nah, kalau mereka tidak mampu untuk mensejahterakan masyarakat di Papua, ya nggak usah deh jadi bupati gitu, nggak usah deh jadi gubernur gitu. Cari anak-anak Papua lainnya yang punya kemampuan untuk bisa memimpin Papua. Tujuannya sama untuk kesejahteraan masyarakat. Sama gitu. Jadi, caranya saja yang berbeda. Ada kata pepatah katakan bahwa banyak jalan ke Roma. Jadi orang ingin mendapatkan kesejahteraan itu banyak caranya. Tadi ada cara yang kasar-kasar, ada cara yang halus-halus, tapi tujuannya sama, itu kesejahteraan. Dan mungkin masalah KKB ini pasti kan juga dilihat oleh seluruh rakyat Indonesia. Maksudnya semua juga fokus ke
masalah tersebut. Cuma saran dari Pak Hendrik sendiri ini ya, maksudnya bagaimana agar masyarakat ini nggak terpancing untuk melakukan hal yang sama. Mungkin banyak juga yang belum merasa sejahtera mungkin dan melakukan cara yang tidak baik seperti itu. Bagaimana menurut Pak Hendrik untuk mencegah agar masyarakat pakai cara yang baik saja, jangan cara yang seperti itu. Jadi di Undang-Undang Otsus terbaru itu, kalau tidak salah di pasal 6 itu ada pengangkatan anggota DPRP dan anggota DPRK. Jadi Dewan Perwakilan Rakyat Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten. Itu pengangkatan tanpa mengikuti pemilu. Nah, jadi saran saya adalah kelompok-kelompok yang hari ini bertentangan dengan negara, kelompok-kelompok yang hari ini masih memiliki ideologi yang berbeda, dirangkul. Kita tidak boleh menggunakan kekerasan. Karena apa? Kekerasan tidak dapat menyelesaikan persoalan-persoalan. Justru kekerasan akan menimbulkan persoalan-persoalan baru lagi. Jadi saran saya adalah untuk meminimalisir konflik-konflik di Papua, tokoh-tokoh yang berseberangan dengan negara ini ya dirangkul bersatu dan bersama. Didorong masuk ke dalam DPRK dan DPRP. Nah, itu kan pengangkatan. Nah, biar mereka berada di dalam sistem dan mereka juga, oh ternyata gini loh, mengatur negara, mengatur Papua. Biar mereka juga turut mengatur Papua dengan cara-cara yang mereka inginkan. Mereka diikutsertakan dalam membangun Papua. Membangun Papua dalam kerangka negara ini, dalam kerangka NKRI. Jadi kelompok-kelompok yang berseberangan dari negara ini jangan kita jauhi. Kita dekati dengan pendekatan-pendekatan persuasif berbasis kearifan lokal. Nah, setelah itu kita dekati, kita kasih ruang. Jangan kita udah panggil, dia nggak dapat apa-apa, ya kembali lagi ke hutan. Gitu. Oke, jadi harus difasilitasi sesuai dengan keinginannya mereka juga. Oke Pak, mungkin sambil biar ngobrol lebih enak, boleh sambil diminum kopinya ini kopi Pak. Apa namanya nih? Ini kopi Cafe Toleransi. Oh, Cafe ini Toleransi. Dari sini. Mungkin kalau Pak Hendrik kan saya juga lihat gitu dari latar belakang Pak Hendrik, mungkin Pak Hendrik dari keluarga petani juga, dan bagaimana saya penasaran sih, maksudnya dari dulu kisah masa kecil Pak Hendrik sampai akhirnya bisa menjadi tokoh perubahan yang menggetarkan tanah air. Itu sebenarnya kisahnya seperti apa sih Pak? Jadi hidup ini kan pilihan. Setiap pilihan itu pasti ada risikonya Mbak. Dan hidup ini pilihan dan keputusan ada di tangan kita. Kita memilih untuk menjadi pecundang, ya kita jadi pecundang. Dan itu ada risikonya. Ketika kita memilih untuk menjadi pemimpin, memilih untuk menjadi orang sukses, orang benar, itu pilihan dan keputusan ada di tangan kita, ada risikonya. Jadi berarti setiap pilihan-pilihan itu tergantung pada kita dan ada risikonya. Dari sekian banyak anak muda di Papua dan juga di Indonesia, saya memilih untuk mendapatkan kesejahteraan, saya memilih untuk membantu negara dalam menyelesaikan persoalan Papua tanpa ada pertumpahan darah. Saya mendirikan organisasi yang bernama Gerakan Rakyat Cinta Indonesia. Nah, apa yang membuat Pak Hendrik memilih untuk menjadi tokoh yang seperti itu? Maksudnya apa yang membuat, apa yang meresahkan Pak Hendrik? Jadi gini, memang untuk isu-isu kebangsaan di Papua ini agak sedikit mendapatkan pro dan kontra. Saya secara pribadi, khususnya di Papua, banyak pro dan kontra terhadap saya gitu loh. Bahkan bukan hanya masyarakat Papua pada umumnya, lingkaran keluarga pun juga pro kontra sekali. Kau berani sekali main ini isu kebangsaan. Jadi mereka macam melihat sesuatu yang aneh, sesuatu yang baru. Jadi kenapa saya harus bertindak seperti begitu? Alasannya adalah saya ingin bagaimana menyelesaikan persoalan Papua itu dengan cara yang damai. Karena dari saya kan kelahiran tahun 80. Persoalan Papua itu sudah dari tahun 60-an bunyi sih. Dan membuat masyarakat sipil, TNI dan Polri banyak yang meninggal. Makanya teman-teman di Jakarta kita memiliki cara yang damai untuk mendirikan organisasi yang berbasis cinta. Gerakan Rakyat Cinta Indonesia. Jadi ormas ini kita dorong ke rakyat lah yang menggelorakan semangat ini. Jadi saya sampaikan tadi bahwa nasionalisme khususnya di Papua dan juga di seluruh Indonesia itu jangan nasionalisme dari atas ke bawah, tapi dari bottom up, dari bawah ke atas. Dan biarlah anak-anak muda Papua itu mereka merasa nasionalisme itu benar, bukan disuruh-suruh, bukan ada kepentingan si C, si D baru didorong main yang isu kebangsaan. Jadi maksud saya biar nasionalisme itu dia tumbuh subur tuh dari akar, dari bawah. Jadi dibentuk dari bawah gitu. Jadi kenapa ya saya harus memilih
memilih untuk menjadi ketua umum, ini bukan jadi ketua umum di tingkat kabupaten, tapi menjadi ketua umum di tingkat nasional. Yeah. Dan gajinya hampir merata di seluruh Indonesia. Nah, oleh sebab itu ya, bagi saya, bangsa ini bangsa yang besar, Bu. Bangsa ini tidak bisa dibangun, bangsa ini tidak bisa diatur oleh pemerintah saja. Nah, dibutuhkan stakeholder lain seperti ormas-ormas lainnya, non government. Nah, untuk bagaimana juga bisa membantu pemerintah menyelesaikan persoalan-persoalan bangsa. Khususnya di Papua saya melihat bahwa hampir 2 periode Bapak Presiden memimpin Indonesia, Bapak Jokowi, beliau menaruh perhatian besar di Papua. Namun saya melihat belum ada titik temu, karena sekalipun Bapak Presiden menaruh perhatian besar di Papua, masih pula banyak konflik-konflik. Nah, makanya dengan kehadiran Gerakan Rakyat Cinta Indonesia ini, saya berharap bisa menjadi mitra strategis pemerintahan Presiden Joko Widodo untuk bisa membangun Papua. Gitu banyak juga soalnya rakyat Papua yang menaruh harapan sama Pak Henry. Banyak yang menaruh harapan kepada Bapak Presiden. Iya, kan Bapak Henry berarti kan sudah menyuarakan aspirasi masyarakat Papua hampir ke seluruh Indonesia, bahkan mungkin udah seluruh di Indonesia ya. Berarti kan sudah jalan-jalan kemana-mana. Bapak tahu nggak lagu nasional selain lagu Papua? Ada yang tahu nggak? Lagu apa ya? Mungkin kalau misalnya Bapak jalan-jalan gitu, sempet tahu nggak ada lagu yang Bapak tahu selain lagu Papua? Lagu Indonesia Raya. Itu udah lagu nasional. Atau lagu Papua deh Pak, mau nyanyi nggak Pak dikit? Ya lagu apa ya? Lagu apa Pak? Yang udah populer seluruh Indonesia itu kan Tanah Papua, hitam kulit keriting rambut, aku Papua kan? Iya. Mau dinyanyiin dikit nggak Pak? Sedikit aja. Ya udah nggak apa-apa. Boleh Pak. Tapi mesti pakai teks dulu. Oh harus pakai teks. Kalau yang Bapak hafal yang nggak usah pakai teks ada nggak Pak? Lagu daerah sih. Boleh dikit. Tapi saya ini grogi kalau nyanyi tanpa teks gitu loh. Jadi takutnya lupa. Oh, coba Pak, boleh pakai handphone kita cari lagunya Pak. Iya, cari. Sebentar. Pakai handphone Bapak? Oh, boleh. Judulnya apa Pak yang Bapak mau nyanyiin ya? Judulnya Tanah Papua aja. Tanah Papua aja ya. Atau Sajojo juga bisa. Oh, Tanah Papua aja Pak. Sajojo bagus juga sih Pak. Saya hafal Pak Sajojo. Ini Pak, Tanah Papua. Iya. Silakan. Oke. Nyanyi aja Pak. Enggak pakai keyboard. Enggak ada keyboard. Humming aja. Iya. Jadi refnya aja ya. Refnya aja Pak. Oke. Hitam kulit, keriting rambut, aku Papua. Hitam kulit, keriting rambut, aku Papua. Biar nanti langit terbelah, aku Papua. Wah, bagus sekali Pak suaranya. Nggak mau satu lagu aja Pak nyanyinya. Ini cuma rap. Nanti pasti Sobat Damai nagih Pak. Mau denger suara Bapak full. Gitu. Nanti lah bisa kita nyanyi. Oh ya Pak, pada bulan September lalu, Gercin Indonesia juga bersama dengan rombongan melakukan silaturahmi ke Bapak Kepala BNPT, Bapak Boy Rafliam. Boleh ceritain nggak Pak itu kedekatannya untuk tujuan besarkah untuk merajut kebinekaan dengan warga Papua agar terhindar dari paham intoleransi dan juga radikalisme atau seperti apa? Jadi saya lihat Pak Boy gerakannya cepat. Jadi setelah kita silaturahmi kebangsaan tingkat nasional, beliau ke Papua, deklarasi Duta Damai. Nah, deklarasi Duta Damai dan dia dulu tokoh-tokoh dan pada momentum itu kami melakukan MOU. Dan sudah banyak program ya, sudah banyak hal-hal yang luar biasa yang BNPT buat di Papua. Salah satunya mendeklarasikan Duta Damai dan nanti ke depannya BNPT juga akan melakukan deklarasi warung NKRI. Nah, warung NKRI yang lagi kemarin beberapa daerah sudah dideklarasikan tinggal di Papua, dan saya melihat bahwa program-program Pak Kepala atau Pak Boy ini sangat konkret untuk persoalan-persoalan Papua. Karena tadi saya bilang beliau lebih paham persoalan Papua. Sudah tahu seluk-beluk Papua. Beliau sudah tahu seluk-beluk Papua. Jadi tidak salah beliau menjabat sebagai Kepala BNPT dan
hari ini isu-isu tentang negatif tentang Papua ini kan banyak sekali dimainkan oleh media-media. Mhm. Nah, oleh sebab itu saya menggunakan salah satu cara, saya tampil sebagai anak Papua yang menjadi ketua umum Ormas Gercing Indonesia di tingkat nasional. Dan secara politis saya juga merupakan wajah orang Papua di tingkat nasional, sehingga teman-teman di seluruh Indonesia lainnya tidak melihat Papua itu dari segi kekerasan, tapi ada anak-anak Papua juga yang masih Banyak bersuara anak lantang yang tentang keutuhan. Banyak sih anak-anak Papua yang masih mencintai bangsa ini, namun kurang terexpose gitu. Yang mungkin yang diekspos yaitu kekerasan, kemiskinan ya. Kalau bicara kemiskinan, bicara kekerasan, hampir seluruh Indonesia kok. Gitu. Nah, namun jangan terekspos yang hal-hal yang positif. Jadi ya saya berharap ke depannya hal-hal yang positif tentang Papua itu diekspos, jangan diekspos hal yang negatif. Akhirnya teman-teman yang ada di belahan Indonesia lainnya nggak tahu tentang persoalan Papua. Mungkin sekarang gitu lebih terlihat negatif karena KKB lagi banyak makan korban jiwa dan korban yang luka juga, Pak. Tapi mungkin saya yakin juga Sobat Damai di rumah juga tahu bahwa Papua sangat indah. Dengan keberagaman budaya, jutaan paham di sana yang saling toleransi juga. Nah, mungkin kalau dengan kemarin ya Pak, pertemuan dengan BNPT juga mungkin tidak semata-mata untuk Gercin internal saja, tapi kan juga sempat membahas Otsus Papua. Sebagai Dewan Perwakilan Nasional, Bapak juga mengatakan bahwa BNPT harus dilibatkan dalam pengelolaan dana Otsus bidang pendidikan Papua. Apa yang membuat Pak Hendrik merasa dan menjadikan fokus ini bersama, Pak? Ya, ini sangat penting sekali. BNPT harus terlibat dalam pengelolaan dana Otsus, khususnya di bidang pendidikan. Karena banyak anak-anak Papua yang disekolahkan oleh dana Otsus ke luar negeri, bahkan juga di luar Papua. Ya, jadi ada banyak anak-anak Papua yang disekolahkan oleh pemerintah provinsi Papua melalui dana Otsus, dan juga mereka juga disekolahkan di universitas di Pulau Jawa juga. Nah, ketika mereka sudah disekolahkan dengan dana Otsus, tingkat pergaulan mereka itu kadang-kadang radikal, dalam arti tidak terkontrol. Nah, jadi mereka pakai uang Otsus untuk kuliah. Dan itu bicara uang Otsus kan bicara negara kan. Nah, setelah itu mereka melakukan gerakan-gerakan yang anarkis seperti demo-demo dan segala macam. Nah, hal ini perlu BNPT terlibat sehingga sebelum mereka kuliah itu ada pemahaman ideologi kebangsaan gitu loh. Pemahaman ideologi sehingga sosialisasi bayat intoleransi, sosialisasi bahaya radikalisme, sosialisasi bahaya terorisme kepada anak-anak muda Papua yang mendapatkan dana Otsus untuk kuliah ke luar negeri, bahkan di dalam negeri. Nah, yang berikut juga dana Otsus di bidang pendidikan ini juga rawan korupsi. Iya, itu dia. Nah, makanya agar bisa dikawal. Iya, jadi bagi saya ada dua tipikal teroris. Yang pertama adalah teroris yang kita tahu melakukan kekerasan dengan menggunakan label agama atau label ideologi lainnya. Terus yang kedua adalah teroris berdasi. Nah, teroris berdasi yang berbahaya. Karena mereka tidak nyata kita lihat, tapi mereka dengan mereka dengan kebijakannya bisa mengambil uang rakyat. Nah, jadi saya katakan koruptor juga itu bagi saya adalah sebuah gerakan yang gerakan teroris juga. Jadi, karena mencuri uang rakyat gitu. Jadi dengan BNPT juga dikawal agar dana Otsus ini bisa disalurkan sesuai dengan yang seharusnya, jangan dipakai untuk mendukung yang lain. Jadi ya bukan hanya BNPT, semua stakeholder dilibatkan sehingga dana Otsus bisa dikawal dan outputnya dapat membuat pendidikan di Papua, sumber daya manusia orang Papua itu bisa maju gitu loh. Dan tadi kan Pak Hendrik juga sempat bilang bahwa banyak anak Papua yang juga sebenarnya masih menyuarakan NKRI, masih masih sangat toleransi, maksudnya beritanya masih yang bagus-bagus di sana, namun belum terekspos. Mungkin Pak Hendrik bisa cerita juga ke Sobat Damai, bagaimana sih generasi muda Papua di sana untuk merangkul keberagaman di Indonesia sendiri, mereka seperti apa? Jadi ya di generasi muda di Papua, hari ini saya melihat mereka cukup berperan aktif di dalam mengawal isu kebangsaan di Papua. Banyak organisasi pemuda di Papua udah mulai bergerak dengan inisiatifnya sendiri untuk membantu negara, membantu pemerintahan yang ada untuk
penanggulangan bahaya intoleransi. Ya. Apalagi Papua sudah dibagi menjadi 6 provinsi dan cakupannya itu lebih kecil lagi. Kita bisa dapat petakan ini mana kelompok yang garis keras, kelompok yang garis kemoderat, kita bisa petakan. Dan kedepannya generasi muda Papua ini saya berpikir untuk mereka terus dilibatkan. Dan generasi Papua ini ada di kampung-kampung. Nah, di kampung-kampung ini kalau kita tidak gerakkan, mereka bisa terjangkit virus, yaitu virus intoleran, virus radikalisme. Itu virus juga bagi saya, ideologi kan. Nah, makanya kami dari Gerakan Rakyat Cinta Indonesia, khusus di Papua, kami ada tadi saya sampaikan pertama, kami ada gerakan pertanian, perkebunan, perikanan, sehingga masyarakat yang ada di anak-anak muda yang ada di kampung-kampung, kita kesibukan mereka dengan hal-hal yang positif. Tersebar di semua sektor. Iya, jadi kita sudah berpikir untuk bagaimana anak-anak muda yang ada di Papua ini kita libatkan mereka di dalam sektor-sektor real. Peternakan, maaf kata kalau di Papua itu mereka selalu konsumsi babi. Ya udah kita bikin ternak babi, dikasih mereka jaga, itu kan kearifan lokal di sana. Sapi, ayam, biar mereka ada kesibukan. Biar mereka bekerja. Ketika mereka punya kesibukan, otomatis itu akan menginspirasi anak muda lainnya. Sehingga anak muda lainnya pingin seperti mereka. Otomatis membantu pemerintah untuk meminimalisir gerakan-gerakan terorisme, gerakan-gerakan radikalisme intoleran di Papua. Seperti begitu. Terakhir Pak, sebelum kita mengakhiri obrolan kita, apa sih Pak harapan terbesar dari Gercun untuk Indonesia di tahun 2023 ini? Dan apa yang mau Bapak sampaikan ke masyarakat Papua nih di awal tahun ini? Jadi ya saya punya impian besar ya. Saya punya impian besar membangun Indonesia bersama Ormas Gerakan Rakyat Indonesia. Sebenarnya saya katakan bahwa negara ini tidak bisa dibangun oleh satu orang. Tidak bisa dibangun oleh pemerintah saja. Tapi negara ini harus juga keterlibatan ormas ini juga turut membangun negara. Jadi pesan saya kepada rakyat Indonesia, generasi muda Indonesia, mari kita sama-sama menjaga toleransi di Indonesia. Kita sama-sama menjaga kebinekaan di Indonesia. Kita sama-sama menjaga ideologi bangsa kita, Pancasila itu, dan kita harus berinisiatif. Karena kata orang bijak bahwa sukses itu adalah mereka yang memiliki inisiatif untuk melakukan sesuatu. Jadi jangan kita tunggu inisiatif orang. Ibaratnya kita tetap terus berkembang dan memberikan kontribusi yang positif bagi pembangunan bangsa dan negara dari apa yang ada pada kita. Nah, khususnya yang generasi muda yang ada di tanah Papua, saya mau katakan yang pertama, persoalan Papua dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia telah selesai. Jadi anak-anak muda Papua ini jangan terpengaruh dengan isu-isu identitas. Nah, isu-isu identitas itu sudah selesai. Kalau kita masih terpengaruh dengan isu-isu identitas, kita masih terpengaruh dengan isu-isu Papua Merdeka, itu akan membuat hidup kita susah. Karena Indonesia ini sangat besar dan sangat diperhitungkan dalam kancah politik dunia. Ya, tidak mungkin Papua itu, karena sekarang tujuan orang mendirikan negara ini kan sejahtera. Kalau kita mendirikan negara terus terjadi pembantaian, pembunuhan, pemerkosaan, ya itu kan dilarang Tuhan. Contohnya di negara-negara di Afrika. Itu banyak sekali itu pembantaian di mana-mana. Di Timur Tengah banyak sekali pembantaian di mana-mana. Makanya pesan saya kepada anak-anak muda Papua, mari beri kontribusi. Kita sama-sama memberikan kontribusi bagi pembangunan bangsa dan negara, terkhusus di tanah Papua. Ingat, Papua sudah dibagi menjadi 6 provinsi. Dan insya Allah 2026 itu 1 provinsi lagi jadi 7 provinsi. Ini peluang yang begitu besar. Ada peluang di birokrasi, peluang di TNI Polri, peluang di BUMN, peluang di swasta, banyak. Anak-anak muda Papua ini harus jemput bola. Karena apa? Setiap menit, setiap detik, setiap jam, setiap tahun itu akan ada perubahan. Nah, kalau kita anak muda khususnya yang ada di Papua dan juga di seluruh Indonesia, kalau kita tidak bisa menjemput perubahan itu, maka perubahan itu akan menggilas kita dan membunuh kita. Sekalipun kita ada di tanah Papua. Karena apa? Perubahan ini tidak pandang sampean artis, sampean anak Papua, Anda siapa tidak. Oleh sebab itu saya mengajak supaya teman-teman di Papua harus menjemput bola, karena pemekaran yang ada di Papua ini bagi saya merupakan sebuah lompatan politik peradaban orang Papua dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia. Ini adalah sebuah lompatan
peradaban. Dan peradaban itu dia terjadi karena ada sebuah gerakan-gerakan perubahan. Nah, jadi untuk anak-anak muda di Papua ya saya berharap jangan terprovokasi dengan isu-isu Papua merdeka. Karena saya katakan tadi bahwa persoalan Papua dalam negara ini sudah selesai. Ya, betul. Nah, tinggal bagaimana kita mengisi pembangunan itu dengan hal yang positif. Begitu. Ya. Jadi pesannya untuk anak muda jangan terprovokasi bahwa tidak usah mencari identitas karena Papua bagian dari NKRI dan kita sudah merdeka bersama. Merdeka bersama. Oke, baik, terima kasih Pak Hendrik sudah hadir di Cafe Toleransi. Terima kasih untuk waktunya juga sudah hadir di sini. Sobat Damai, kalau tadi kita berbincang dengan Pak Hendrik, banyak sekali yang bisa kita dapat bahwa kita sebagai anak muda ini harus menjaga toleransi, kita harus menjunjung tinggi juga nilai-nilai budaya karena menjadi sukses itu pilihan. Kita yang milih untuk menjadi sukses atau tidak. Jadi itu balik lagi ke diri kita masing-masing. Baiklah Sobat Damai, Papua itu kalau kita tahu dan kita pasti sudah mengetahui dengan sangat jelas gitu ya bahwa Papua adalah surga kecil, memiliki kekayaan budaya dan keluhuran masyarakatnya yang kita sudah tidak perlu ragukan lagi. Untuk itu kita semua yakin bahwa Papua akan membawa kedamaian bagi kita semua untuk sama-sama merajut kebinekaan di tanah air Indonesia. Nah, untuk mengakhiri podcast kali ini, kami mewakili keluarga besar BNPT ingin mengucapkan selamat tahun baru 2023 untuk Sobat Damai semuanya. Semoga di tahun baru ini kita bisa mewujudkan satu persatu harapan yang sudah kita tuliskan. Dan tidak lupa untuk masyarakat Papua, semoga doa kami semua akan semakin mengkokohkan Papua yang damai, harmonis, dan jauh dari aksi kekerasan yang merugikan. Kami bersama Papua, kami Pancasila, dan kami Indonesia. Saya Anjana Demira bersama dengan saya Hendrik Enceudam, Ketua Umum Dewan Pimpinan Nasional Gerakan Rakyat Cinta Indonesia. Salam damai, salam Indonesia Satria.